Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, selamat bertemu kembali dalam praktikum dasar-dasar kimia organik secara online. Pada kesempatan kali ini, kami dari tim Laboratorium Kimia Organik akan memperagakan praktikum dengan judul percobaan reaksi nitrasi pada vanilin. Tujuan dari percobaan ini adalah yang pertama, untuk mempelajari bagaimana proses reaksi nitrasi yang terjadi pada vanilin. Yang kedua, untuk mengkaji bagaimana mekanisme reaksi nitrasi pada vanilin. Sebagai landasan teori, di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait vanilin. Vanilin termasuk dalam salah satu senyawa yang termasuk dalam kelompok senyawa aromatik benzen. Aromatisitas benzen dalam struktur vanilin menyajikan kestabilan yang unik pada sistem pi, dan benzen tidak menjalani kebanyakan reaksi yang khas bagi alkena. Akan tetapi, pada kondisi yang tepat, senyawa aromatik benzen mudah bereaksi substitusi aromatik elektrofilik, yaitu reaksi di mana suatu elektrofil disubstitusikan dengan satu atom H pada cincin aromatik. Struktur vanilin sebagaimana yang terlihat pada gambar berikut. Gugus-gugus fungsional yang ada dalam cincin benzen pada struktur vanilin yaitu gugus OH, gugus metoksi, dan gugus aldehid tentu saja akan memberikan pengaruh terhadap posisi atau letak elektrofil baru yang akan masuk ke dalam cincin. Adapun untuk memperjelas proses reaksi yang terjadi, mari kita ikuti cuplikan video berikut ini. Alat-alat dan bahan yang diperlukan. Untuk bahan-bahan yang ada, kita menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, yaitu vanilin, asam asetat glasial, nanti ada di lemari asam, dan kalsium nitrat. Sementara alat-alat yang digunakan cukup alat-alat gelas sederhana. Adapun proses atau prosedur percobaannya adalah sebagai berikut. Baik, untuk praktikum selanjutnya akan saya lanjutkan bersama Priagung Demi Widyakongko, yaitu saya sendiri. Pertama, kita harus mengambil kalsium nitrat sebanyak 1,5 gram. Lalu kalsium nitrat ini sebagai sumber nitro untuk disubstitusikan pada vanilin. Mari kita ambil terlebih dahulu 1,5 gram kalsium nitrat. Kita masukkan dulu gelas arlojinya. Kita tunggu sampai stabil. Setelah stabil, kita posisikan pada angka 0. Lalu kita ambil kalsium nitrat sejumlah 1,5 gram. Ketika berlebihan, kita tidak usah panik, kita bisa ambil menggunakan sisi lain dari sendok ini. Kita usahakan sampai kemudian angka di belakang 0 itu di bawah 5. Kita sudah mendapatkan angka 1,504 dan kita tutup, kita tunggu. Dan stabil di 1,504, artinya ini sudah bisa digunakan sebagai 1,5 gram kalsium nitrat. Pengambilan kalsium nitrat harus dilakukan sebelum kita melakukan reaksi. Hal ini dikarenakan kalsium nitrat bersifat higroskopis.
Setelah mendapatkan 1,5 gram kalsium nitrat, maka kita akan langsung mencampurkannya ke pelarut asam asetat glasial yang disimpan di lemari asam dengan dipanaskan terlebih dahulu pada temperatur 40 sampai 45 derajat Celcius untuk lebih memudahkan dalam proses pelarutan kalsium nitrat. Selanjutnya, kita mendapatkan asam asetat yang hangat dan kita langsung campurkan dengan kalsium nitrat yang sudah kita timbang tadi. Sejumlah 1,5 gram dilarutkan dalam 40 ml asam asetat glasial yang telah dihangatkan. Pastikan semua kristal larut dengan sempurna, karena proses pelarutannya ini adalah proses yang menentukan bagaimana reaksi tersebut akan berlanjut ketika ditambahkan dengan vanilin. Kita aduk-aduk sampai semua kristal larut dengan pelarut asam asetat glasial. Sudah larut, ditunjukkan. Proses selanjutnya adalah kita memasukkan vanilin ke dalam campuran larutan kalsium nitrat di dalam asam asetat glasial. Vanilin yang ditambahkan sejumlah 1 gram. Dan kita juga menyediakan penangas air dengan temperatur airnya 80 derajat. Itu adalah temperatur minimal untuk melakukan reaksi. Dan nanti kita akan melakukan reaksi di dalam penangas air tersebut selama 1 menit. Kita aduk-aduk sebentar, lalu kita tutup. Dan kita akan hitung waktunya selama 1 menit dimulai dari sekarang. Setelah 1 menit kita ambil menggunakan penjepit. Kita buka penutupnya. Dan langsung kita masukkan ke dalam air dingin. Setelah itu, kita tutup kembali campuran ini menggunakan aluminium foil dan kita simpan di dalam cooler atau lemari es minimal selama 1 jam. Setelah 1 jam dari cooler atau dari lemari es, maka kita dapatkan suatu campuran suspensi dari larutan asam asetat glasial dengan air dan kemudian ada padatan. Padatan ini harus kita saring menggunakan penyaring Buchner. Penyaring Buchner itu terdiri dari beberapa bagian, yaitu pertama adalah labunya, labu Buchner, lalu kemudian penyaring Buchner yang di dalamnya terdapat lingkaran-lingkaran yang berfungsi sebagai penyaring. Kemudian kita harus menempatkan kertas saring
Dan kita perlu memberikan sedikit air supaya kertas saringnya menempel pada penyaring ini. Kenapa kita membutuhkan vakum untuk penyaringan ini? Karena vakum ini akan membantu proses penyaringan untuk menarik udara, sehingga udara dari luar akan ikut mendorong proses penyaringan supaya mendapatkan kristal yang lebih baik dan proses penyaringannya jadi lebih cepat. Kita rangkai sedemikian rupa, lalu kita hidupkan. Kita buka, dan kita saring menggunakan sistem dekantasi. Hal ini diperlukan supaya proses penyaringan tidak melebar kemana-mana dan kita bisa arahkan jatuhnya partikel padatan itu ke tempat yang kita inginkan. Kita dorong menggunakan air supaya masih menempel bisa ikut turun. Lalu kita tunggu sampai tidak ada tetesan lagi yang keluar dari corongnya. Mungkin ini bisa di-cut dulu. Setelah kita memastikan durasi tetesannya sudah mulai banyak berkurang, kita bisa mulai mematikan pompa vakumnya. Setelah itu, kita akan ambil padatan yang tersaring di sini. Dan kita letakkan di atas gelas arloji. Pastikan sebelum saudara ikut menghitung ini, gelas arloji dan kertas saring saudara harus timbang sebelumnya, supaya nanti kita bisa menghitung rendemen produk yang dihasilkan. Dan kita mendapatkan produk dengan hasil seperti ini. Produk ini belum sepenuhnya selesai, kita harus melakukan proses pengeringan terlebih dahulu di dalam oven pada temperatur 50 derajat selama kira-kira 30 menit. Nah, saya ingin memperkenalkan bagaimana cara kita menggunakan oven dengan tipe seperti ini, Thermoelectric Electron Corporation. Kita lihat di sini ada display angka yang menunjukkan temperatur, dan kita akan set menuju temperatur 50 derajat. Caranya adalah kita tekan bagian warna biru ini, derajat C ini, sehingga angkanya berkedip, dan kita tekan tombol plus. Sampai menunjukkan temperatur 50 derajat. Lalu kita tekan lagi, dan secara otomatis oven ini akan menaikkan temperaturnya sampai 50. Langsung aja. Setelah mencapai angka 50 derajat Celcius, kita bisa buka ovennya, dan kita masukkan produk basah kita tadi ke dalam oven, dan kita tunggu selama kurang lebih 30 menit.
Dan sekarang kita sudah memperoleh produk akhir dari kristal yang telah kita reaksikan sebelumnya, yaitu seperti ini, kristal berwarna kuning pucat yang kemudian akan dilakukan proses selanjutnya untuk menguji keaslian atau menguji kemurnian dari kristal tersebut. Caranya bagaimana? Dengan melakukan uji titik leleh. Nah, untuk melakukan uji titik leleh, kita memerlukan alat yang disebut dengan pipa kapiler, yang bentuknya seperti ini. Dan ini ujungnya harus disumbat menggunakan api dari Bunsen. Kita panaskan di api yang berwarna kuning, sehingga ujung dari pipa tersebut menjadi tersumbat. Tidak perlu memakan waktu lama, kita sudah mendapatkan pipa kapiler yang tersumbat ujungnya. Lalu bagaimana cara mengujinya? Kita cocolkan ujung lainnya yang masih terbuka ke kristal yang kita hasilkan, sampai batas biru pada pipa tersebut. Setelah itu, kita jatuhkan padatan ini menuju ujung yang tersumbat. Caranya bagaimana caranya? Yaitu dengan menjatuhkannya di suatu bentuk pipa yang dua ujungnya terbuka, lalu kita jatuhkan dari atas. Bisa pulpen bekas, bisa gulungan kertas, apapun itu. Kita jatuhkan. Sampai kita memastikan bahwa padatan kita sudah berada di bagian bawah. Setelah kita mendapatkan kristal yang kita masukkan ke dalam pipa kapiler, kita akan mengukur titik leburnya menggunakan alat pengukur titik lebur. Di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu bagaimana alat ini bekerja. Dalam panel ini ada panel berbentuk angka 1, 2, 3 sampai 9, lalu ada 0, lalu ada panel FN, yaitu yang disebut dengan panel function. Ini menunjukkan bagaimana kita men-set alat tersebut. F1 menunjukkan function 1, yang berarti kita bisa mengeset temperatur melalui alat ini. Kemudian F2, function 2, kita akan bisa melihat data storage atau data yang tersimpan. Lalu F3 adalah mode setup atau kita mode melakukan setting pada alat tersebut. Kemudian ada tombol C berarti back dan clear. Jadi ketika pencet C, kita akan kembali ke F1. C juga berfungsi untuk menghapus angka yang kita masukkan. Ketika kita masukkan angka yang salah, kita bisa pencet C dan kita masukkan angka yang benar. Lalu tanda panah, ini adalah tombol untuk enter atau memasukkan data, memasukkan angka yang kita inputkan ke dalam alat tersebut untuk diproses. Bagaimana cara kita mengukur titik lebur dari serbu ini atau kristal yang dalam pipa kapiler ini? Pertama, kita pencet function, pastikan dia berada pada F1, lalu kita tekan enter, kita set batas bawah dari alat yang akan kita gunakan. Batas bawah temperatur tersebut kita harus memperolehnya dari kajian pustaka. Kita tahu produk ini dari beberapa pustaka menunjukkan temperatur titik lelehnya berada pada angka 160 sampai 170, sehingga kita harus set function 1, temperatur batas bawahnya itu adalah sekitar 160. Kita set di sini 163. Lalu kita pencet enter lagi. Kemudian kita diminta men-set kenaikan temperatur setiap menit. Kita set saja temperaturnya 3 derajat per menit. Lalu set ceiling atau batas atas temperatur,
kita set tidak terlalu jauh dari temperatur batas bawah tadi. Kita set saja kira-kira 175. Dan ketika kita pencet enter, mesin akan menaikkan temperatur di dalam alat tersebut secara otomatis. Setelah kita nanti mencapai angka 163 atau batas bawah yang kita inginkan, dan nanti mesin berbunyi, itu tanda bagi kita untuk memasukkan pipa kapiler ini ke dalam lubang yang ada di bagian atas ini. Kita tunggu, 142, 45, 47, relatif cepat naiknya. Sudah 155 sekarang, sebentar lagi mencapai 163. 158, 159, masih kita tunggu beberapa saat lagi untuk mencapai temperatur 163 atau batas bawah yang telah kita set tadi. Itu adalah bunyi yang menunjukkan mesin sudah siap untuk melakukan pengukuran. Kita masukkan di lubang bagian atas. Dan kita bisa mengintip pada jendela yang berada di bagian atas ini. Kita masukkan. Bisa. Coba ya. Sudah? Oke. Setelah kita masukkan dan mesin sudah siap, kita tinggal menekan tombol enter. Maka dengan sendirinya temperatur akan naik sesuai dengan yang telah kita set tadi. Dan kita akan mengintip proses peleburannya melalui lensa yang ada di atas ini. Dia mulai naik, dan titik lebur ditentukan ketika kristal itu melebur secara sempurna. Ya, dan kita dapati temperaturnya adalah 169,1 derajat Celcius. Sudah lewat. Kita lihat kristal di sini sudah dalam berbentuk cair. Pada temperatur 169,1 derajat Celcius terhitung dari alat tersebut. Lalu tadi kita angkat dan kita mendapatkan dia masih cair dan mulai mengeras karena kita keluarkan dari mesin pengukur titik lebur tersebut. Nah, temperatur 169 derajat tersebut menunjukkan titik lebur dari kristal yang kita sintesis tadi. Dan kita harus tahu apakah betul kristal tersebut murni atau tidak. Kita melakukan kajian pustaka dan kita akan memperoleh bahwa temperatur yang kita dapatkan di sini, titik leburnya kita dapatkan di sini sama dengan titik lebur material atau senyawa yang disintesis oleh orang lain melalui kajian pustaka. Baik, sekian praktikum kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Dan untuk terakhir saya kembalikan kepada Ibu Susi Prabawati. Terima kasih. Nah, demikian tadi telah kita saksikan bersama serangkaian percobaan reaksi nitrasi pada vanilin dengan produk akhir seperti ini. Untuk selanjutnya, kepada mahasiswa diwajibkan untuk membuat laporan praktikum terkait percobaan yang telah disaksikan tadi. Adapun sistematika penulisan laporannya sebagaimana yang tertuang dalam buku petunjuk praktikum dasar-dasar kimia organik. Yang perlu diperhatikan pada bagian pembahasan perlu dituliskan bagaimana mekanisme reaksi nitrasi yang terjadi pada vanilin. Gugus-gugus fungsional yang ada dalam struktur vanilin apakah mempengaruhi terhadap letak atau posisi elektrofil baru yaitu nitro ketika masuk ke dalam cincin aromatik. Saya kira demikian. Semoga video ini bermanfaat
bagi semua mahasiswa. Selamat belajar, salam sehat, dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.